Baik, kita mulai dengan topik baru yaitu tentang digital forensik ya. Jadi kita akan cerita tentang apa itu digital forensik dan seterusnya. Ini materi ini sebetulnya bisa kita jadikan sebuah kuliah yang tersendiri yang mana ini kuliahnya akan full ya, satu semester tentang digital forensik. Tapi di sini kita hanya memberikan introduction karena salah satu bagian ketika kita melakukan insiden respons adalah melakukan forensik. Ya, jika dibutuhkan melakukan forensik dan biasanya iya. Jadi apa itu forensik? Nah ini forensik dulu ya sebelum digital. Forensik adalah sebuah upaya untuk melakukan investigasi dan an established facts of interest ya in relation to criminal or civil law. Jadi ada kejadian, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta ya dan melakukan investigasi. Nah ini disebutnya forensik ya. Jadi kita mengumpulkan fakta-faktanya itu. Nah, kalau digital forensik ini sama seperti itu. Jadi kalau forensik ini tadi itu bisa forensiknya kalau kita bicara tentang forensik itu bisa forensik yang dikaitkan dengan misalnya fisikal ya kalau kita lihat kejadian-kejadian misalnya ada kejahatan di sebuah tempat, kumpulkan datanya secara fisik ya. Misalnya ada pencurian motor gitu ya, baru kita kumpulkan datanya secara fisik ya. Siapa, jam berapa, apakah ada kamera, ada orang yang lihat segala macam gitu ya. Nah, ini juga kalau ini juga sama. Nah, digital spesifik digital ya. Jadi ini adalah sebuah cabang ya, branch of forensic science encompassing the recovery and investigation of material found in digital devices ya. Biasanya terkait dengan crime. Karena banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ya yang membutuhkan forensik. Contohnya adalah misalnya terorisme ya. Terorisme dulu beberapa kali ini kasus di Indonesia. Ini zaman dulu-dulu ya kita mengumpulkan fakta bagaimana eh, pelaku terorisme ini melakukan organisasi ya melalui dunia digital ya itu. Jadi itu dikumpulkan datanya, melakukan forensik untuk kita memastikan betul bahwa pelakunya adalah yang ini. Kemudian kalau kita bicara tentang penipuan, pencurian, fraud gitu ya, ini terkait ini bukti-buktinya apa ketika orang itu melakukan penipuan. Nah, ini juga dibutuhkan digital forensik. Kemudian adalah pelanggaran hak akses, ada orang melakukan hacking, cracking, masuk ke sistem gitu ya. Itu ada kasus-kasus yang gimana kita bisa menemukan bukti bahwa seseorang itu masuk ke account orang lain. Jadi waktu itu ada ini juga beberapa waktu lalu ada orang mencontohkan bagaimana dia melakukan hacking, cracking ya lebih tepatnya. Nah itu sebetulnya nggak boleh ya karena itu nanti jadiin bukti ya. Kemudian, nah ini kalau kita bicara tentang bagaimana kasus-kasus terjadinya malware, ransomware, bagaimana kita mencari bukti bahwa ada terjadi ransomware ya, pelakunya siapa kalau bisa. Bukti korupsi, nah sekarang karena banyak kejadian-kejadian itu sudah meliputkan komputer ya, surat-suratnya, emailnya, atau bukti apalagi ya, chattingnya. Nah ini bukti korupsi itu bisa juga ditemukan dalam bentuk digital ya. Ada lagi yang ini yang sebetulnya tidak harus ya menjadi masalah ya perbuatan tidak menyenang ini biasanya melalui media sosial bukti-bukti seseorang menjelek-jelekan orang lain lewat Twitter, Instagram, TikTok, nah dan seterusnya gitu. Ada lagi soal pemerasan ya, blackmail. Ini kejadian juga orang ngancam seseorang lewat email ya ngancam-ngancam ya. Nah, umumnya pelaku itu tidak tahu ada jejak-jejak digital. Jadi banyak orang yang merasa bahwa internet itu adalah dunia yang apa ya anonim gitu ya. Padahal tidak ya. Banyak sekali jejak-jejak digital. Jadi justru malah kita melakukan anonim itu di dunia internet agak susah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa nggak di internet tuh nggak ada lagi anonim ya. Semuanya orang tahu deh. Jadi ada banyak jejak-jejak digital ya. Meskipun kemungkinan kan tidak mudah ya menemukan jejak-jejak digital tapi ada. Nah, kalau kita bicara tentang forensik digital ini ya, ini taksonomi forensik digital ada macam-macam sih sebetulnya. Jadi sebetulnya ini tidak hanya satu gitu ya, satu hal. Misalnya kita bicara tentang kalau kita bicara tentang forensik terhadap sebuah komputer ya, sebuah host, maka kita bicara tentang ya itu tadi ya, host forensik ya atau computer forensik. Nah, ini kalau kita terkait dengan server, desktop komputer, laptop ya, laptop juga masih termasuk ini juga ya. Kemudian juga kita bisa melakukan forensik melalui jaringan. Jadi ini lebih spesifik karena kalau tadi komputernya ini jaringannya.
Nanti kita lihat sedikit ya kenapa jaringan, karena sebanyak aplikasi yang lewat jaringan. Nah, sekarang yang lebih utama sekarang banyak juga kalau kejadian-kejadian itu adalah melalui aplikasi. Misalnya tadi penipuan ya di ruang e-commerce, atau penipuan di macam-macam ya. Nah, ini kita bicara tentang aplikasinya ya, dan database-nya. Dapatkah kita melihat orang itu mengubah, misal seseorang mengubah billingnya dia ya, tagihannya dia diubah di dalam database, atau seorang mahasiswa mengubah nilainya gitu ya, itu kan berarti kan dalam aplikasi atau database ya. Nah, ini juga kalau ketika orang-orang bicara tentang digital device, kalau dulu kita berhenti sampai komputer, mungkin sampai laptop ya. Sekarang kita sudah ada lagi namanya handphone ya, tablet, dan bahkan kalau kita bicara nanti ke depannya adalah perangkat IoT gitu ya. Smartwatch ya. Jadi ini kalau kita ini ya, saya coba ya saya edit lagi ya. Ini nanti kita perangkatan IoT, smartwatch ya, dan seterusnya ini kan akan menjadi banyak lagi ya. Ini kita tambahkan ya laptop ya, gitu ya. Nah, jadi akan tambah banyak lagi ya datanya itu yang harus kita peroleh. Nah, ini melakukan nanti forensik terhadap perangkat ini akan sedikit berbeda. Jadi ini ada ilmu-ilmu sedikit yang berbeda gitu ya. Jadi ada ilmu forensik untuk masing-masing nih. Karena nanti agak sedikit berbeda teknisnya gitu. Dalam proses forensik sendiri sebetulnya secara umum melakukan forensik itu terbagi dari tiga langkah gitu ya. Yang pertama melakukan akuisisi itu ya, jadi gimana kita mengumpulkan datanya ya untuk kemudian kita melakukan analisis ya, dan datanya itu kita kumpulkan dulu. Proses pengumpulan datanya ini nanti ada masalah juga ya, karena data digital itu gampang berubah. Kalau kita yang melakukan pengumpulan data kita gampang dapat datanya, tetapi di sisi lain juga jejak kita juga bisa menimpa jejak dari yang mau kita periksa ya. Misalnya kalau kita melihat berkas gitu ya, berkas kita lihat sebuah directory, maka kita lihat yang terakhir mengakses tuh siapa dan jam berapa gitu ya. Ini ada orang lihat ini apakah dia melakukannya tadi malam gitu. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan forensik kita justru malah menimpa waktu itu ya, waktu yang catatan waktunya itu malah justru jam kita mengaksesnya itu yang mengubah tadi ya data yang dilakukan oleh sang penjahatnya. Ya, jadi ini akuisisinya harus hati-hati. Kemudian nanti setelah ada datanya maka dilakukan analisis ya. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Ini kita mencoba memahami kronologis ya terjadinya itu prosesnya seperti apa. Ya, sehingga kita bisa memastikan oh kejadiannya seperti. Baru terakhir kita melakukan reporting ya, pelaporan. Kita mulai satu-satu sebagai contoh tadi ya, kita bicara tentang host atau computer forensik. Nah, ini berarti kita mengumpulkan bukti yang terdapat pada host, server, workstation, laptop gitu ya. Biasanya yang kita cari itu memang di server karena kejadiannya di server ya. Tapi kita juga bisa mencari kejadian apa melakukan bukti itu di workstationnya user ya. Workstation ini bisa ya kita sebut workstation, tapi ini bisa sebetulnya kita bisa juga laptopnya user ya kalau ini. Tapi agak susah ya nih, tapi nggak apa-apa ya kita sebutnya. Contoh misalnya kapan seseorang itu melakukan login ke server ya, melakukan login, logout. Kemudian dia berganti roles ya, misalnya berganti user, berganti roles. Misalnya kalau di sistem Unix itu ada sudo ini kapan gitu ya. Jadi yang proses-prosesnya ini. Kenapa demikian? Karena biasanya seseorang admin itu kalau di sistem yang bagus itu tidak boleh langsung login ya. Jadi dia harus masuk dulu sebagai seorang user biasa, kemudian dia berganti eskalasi roles-nya menjadi admin ya, sehingga tercatat di dalam berkas lognya tercatat bahwa oh user ID Budi masuk, kemudian setelah masuk dia memberikan perintah menjadi admin ya. Oh oke menjadi root atau admin, kemudian oh ya dicatat. Nanti setelah jadi admin baru kita lihat dia melakukan apa, mengganti bekas-bekas tertentu, mengganti konfigurasinya dan seterusnya. Ya. Nah ini juga di lain selain itu selain login logout bisa juga kita cari ya, apakah ada proses-proses tertentu aplikasi-aplikasi tertentu yang berjalan di mesin tersebut. Misalnya ada aplikasi yang seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Ini kok ada email ngirim keluar, mungkin membocorkan data, mungkin ada ransomware atau malware yang membocorkan data. Jadi dia menguras ini kemudian dia melakukan proses file transfer misalnya keluar ya. Berarti kok ada proses file transfer keluar ya. Gitu.
Atau mungkin ada orang menambahkan perangkat tertentu ke server, misalnya dia nyolok flash disk ya, memasukkan ransomware misalnya gitu ya. Yang seharusnya tidak boleh, misalnya dia ke data center memasang program tertentu lewat flash disk atau USB ya dipasang tertentu. Ya ini ada beberapa bukti-bukti yang bisa kita lihat di server ya. Ini bukti perubahan aplikasi gitu ya, jadi jalan aplikasi tertentu ya. Ini juga bisa ya menjalankan aplikasi, menambah perangkat baru ya. Ini kan tadi ya. Bisa juga ini apa nih? Mengubah konfigurasi aplikasi gitu ya. Dan seterusnya ini bisa juga ya. Dan seterusnya. Jadi ini yang sebetulnya yang kita bisa lihat di dalam host. Nah, biasanya di dalam host ini kejadian-kejadian itu tercatat dalam berbagai log ya, sistem log. Nah, ini biasanya kalau kita bicara tentang komputer ya bergantung kepada sistem operasi yang digunakannya. Kalau kita bicara tentang Windows atau bicara tentang Unix base ya, Linux dan seterusnya seperti apa? Misalnya kalau di Unix ya, Unix base maka biasanya berkas-berkas itu ini umumnya ya tercatat di dalam direktori yang namanya var log ya. Nah, formatnya macam-macam. Ini ada satu format yang kita sebut format syslog ya, jadi bisa dilihat. Nanti misalnya email yang terakhir mengirimkan email ada di var log mail gitu ya. Formatnya apa? Syslog atau var log dan seterusnya gitu. Atau kalau ini juga orang login ya, log out itu di misalnya var log wtmp gitu ya dan seterusnya. Jadi ada beberapa berkas di sini yang digunakan untuk mencatat kegiatan. Ya. Kalau di Windows misalnya kita harus pakai event viewer ya, bisa ngelihat ada misalnya registry diubah ya. Ini registry kebanyakan dia. Ya mengubah konfigurasi. Jadi ini juga bisa mengubah konfigurasi aplikasi, ini tadi ya registry ya dan seterusnya ya. Jadi ini misalnya ada pengubahan registry di server ya, itu bisa pakai itu. Nah, OS lain itu bisa bervariasi. Ada yang proprietary ya, misalnya atau binary, misalnya kita menggunakan apa mainframe ya atau mini ya, mini maka ada juga log yang lain, misalnya pakai OS 400 gitu ya. Terus mainframe atau bahkan nanti yang kita lihat ya kalau di perangkat IoT ini juga kita harus lihat juga ya nantinya ya. Tapi ini kita bicara tentang hostnya ya. Nah, nah inilah yang harus kita lihat host ini lognya itu ada di mana ya. Permasalahannya, nah data log biasanya tidak dikelola dengan baik ya. Dan biasanya tertimpa dengan data yang baru karena keterbatasan di. Jadi kan kita mencatatkan ya, catatkan lagi itu berarti lognya makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Permasalahan dari log itu adalah hard disk yang habis ya. Maka biasanya yang dilakukan orang adalah kemudian melakukan rotasi, yang lama itu digeser, yang baru dibuat baru ya. Atau bahkan yang lama ini di-delete ya, kita buat log yang baru lagi. Nah, berarti yang lama ini bisa hilang atau tertimpa, ini tergantung dari konfigurasi di sistem. Ya ini misalnya kita melakukan log rotation ya. Log rotationnya itu berapa lama dirotasi. Jadi ini misalnya ini ada isu tentang misalnya kita ya berapa lama log dirotasi dan disimpan ya di komputer ya. Ini tergantung dari itu. Ada yang di komputernya cuma 2 hari, ada yang sampai seminggu ya dirotasi. Nanti setelah seminggu ya yang lamanya yang di atas seminggu itu di delete ya, ditimpa ya, ditimpa dengan yang baru. Ada juga yang lebih lama lagi, misalnya 90 hari gitu ya. Ini makanya tergantung dari konfigurasinya. Ada sebuah kasus yang pernah saya tangani berapa tahun yang lalu, sudah lama. Ada sebuah komputer ya atau sebuah server ya di sebuah kantor cabang sebuah bank kalau tidak salah ya. Bank itu dia servernya di dalam server terjadi fraud ya. Kemudian kita lihat di servernya siapa saja yang masuk, tapi sayangnya kami dipanggil sudah telat itu waktu itu ya. Lebih lewat dari 2 minggu ya rasanya. Sehingga lognya ini sudah tertimpa. Nah, terus ada juga yang lognya tidak dinyalakan. Ketika kita tanya kenapa ya, ketika kami tanya kenapa nggak dinyalakan, harddisknya habis Pak. Kalau log yang dinyalakan, harddisknya penuh sehingga malah layanan server nggak jalan. Jadi mereka mengorbankan lognya tidak dinyalakan agar aplikasi berjalan. Gitu ya. Itu
adalah sebuah business decision ya. Jadi waktu itu pusing juga, berarti lognya di situ tidak bisa kami peroleh. Nah, bagusnya memang selain tercatat secara lokal tadi ya karena keterbatasan di segala macam, sebaiknya log dikirim juga ke sebuah centralized log. Nah, ini yang sekarang sudah menjadi lazim, kalau dulu belum, karena apa? Kalau dulu jaringan mahal ya. Sekarang jaringan relatively affordable ya, bisa murah sehingga bisa kita kirimkan. Jadi data dari server, lognya itu dikirim ke satu centralized server ya, atau some kind of CM gitu, sehingga ketika lognya di sini tadi di komputer lokal di kantor cabang tadi hadisnya penuh rusak, dirotasi ya, jadi di rotate, ditimban segala macam, nah yang lama itu masih ada di server pusat gitu kan, di CM-nya gitu, sehingga ketika kita membutuhkan data misalnya, oh 2 bulan yang lalu masih ada nggak, oh kebetulan di server masih ada ya, jadi kita bisa lihat ketika kita melakukan forensik, kita lihat siapa saja yang login 2 bulan yang lalu misalnya gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat apakah ada mantan pegawai. Ini karena ini ya, yang log ini orang login log out ini kadang-kadang ada user eh, yang sudah harusnya tidak boleh ya, masih login juga. Ini misalnya kejadian ya. Jadi misalnya saya catatkan di sini ya. Ada pegawai lama yang usernya digunakan misalnya. Nah, ini kejadian ya. Jadi dia digunakan, kita lihat, oh kenapa 3 hari yang lalu. Oh, masih ada aman. Kalau misalnya kita lihat kasusnya sudah lama, jangan-jangan ternyata dia ini sebetulnya mencoba login bukan tiga hari yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Karena pernah jadi juga kejadian kami menangani itu ada upaya melakukan cracking dari pegawai di internal. Itu sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi sehingga dari lognya itu bisa kelihatan di tempat lain ya bahwa oh ini eh, ada orangnya ini memang berusaha melakukan password cracking ya. Bisa kelihatan ya. Jadi ketika data log itu dihapus oleh si penyusup ya di dalam komputer, maka di sentral tadi masih ada data yang bisa kita gunakan gitu ya. Dan harapannya sih memang dia penyusup masuk ke komputer tapi dia tidak berhasil menyusup ke sentralnya ya, tidak bisa mengubah data di sentralnya. Ini juga centralized server bagusnya juga adalah pemrosesan data ya tadi, untuk mencatat atau melakukan analisis tadi adakah orang yang tidak sah masuk ke dalam sistem. Itu kalau dilakukan di server workstation yang lokal tadi itu kan membebani ya. Jadi kan beban. Nah, kalau ini dilakukan offline atau bukan offline di tempat lain, maka itu sangat membantu. Jadi di server-server centralized log atau SIEM ini, ya proses analisis dilakukan di sana. Sehingga tidak membebani proses di server-server lain ya, yang workstation-workstation tadi. Gitu ya. Jadi ini proses tambahannya enaknya begitu ya. Tapi ini memang harus invest di centralized log server yang lain ya. Nah, kalau di dalam host, ya ini contoh Veroist ini kalau event viewer ya, ini jadi kita lihat sini. Oh, ini ada orang login log out dari IP berapa ya, bisa kelihatan login log outnya. Ini kalau di dalam sebuah mesin ya, dari si konsolnya nih. Nah, ini yang data event viewer ini bisa dikirimkan ke SIEM gitu. Ini contoh kalau Windows. Nah, ini juga contoh kalau di Unix ya. Ini kegiatan server misalnya, oh ada swap, ada macam-macam ya, bisa kelihatannya ada apa ya, jadi bisa kelihatan di sini. Ya, kebetulan nanti mungkin harusnya ada banyak contoh-contoh lain lagi ya yang untuk menunjukkan bagaimana log itu bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan adanya upaya-upaya. Nah, ada beberapa tools ya yang related tools. Misalnya ini saya hanya membahas sedikit saja. Misalnya saya ingin melakukan duplikasi tadi. Saya ingin melakukan forensik terhadap disk yang ada di workstation katakanlah. Maka misalnya ada perintah di Unix ya namanya dd gitu ya. Itu bisa melakukan duplikasi disk ya. Jadi disk copier ya. Satu disk di copy menjadi disk lain lagi. Sehingga kenapa kita melakukannya demikian? Sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap disk copy yang kopinya tadi ya, sehingga tidak merusak jejak aslinya itu. Jadi misalnya kita punya satu disk yang ingin kita cloning ya, maka kita cloning di 2 tempat katakanlah ini yang asli, kita cloning satu, ya itu kita serahkan kepada misalnya yang kita tunjuk sebagai custodian ya orang atau orang hukum ya legal yang kita sebutkan ini asli dari kopian dari yang ini kopian ya bukan asli kopian tapi sama juga kalau digital kan asli ya kopian dari disknya tadi dikasih ke sana. Nah, kemudian satu kopi lagi yang dilakukan analisis di situ oleh kita yang melakukan forensik ya. Sehingga
Yang kita lakukan forensik itu bukan di disk aslinya ya tadi, tapi image yang aslinya tapi di disk lain. Sehingga kita bisa lebih rileks ya melakukannya analisis. Nah, itu enaknya kalau kita melakukan digital forensik ya. Kalau yang bukan digital forensik tidak bisa ya. Susah ya karena kita susah membuat duplikat asli ya. Kemudian ada beberapa tools misalnya yang melakukan tadi ya host forensik ada Helix, Wazoo ini tadi centralized ya Wazoo, Splunk, ELK, Stack Elasticsearch Stack ini ya digunakan dia dipakai untuk SIEM ya. Jadi dipakai untuk event-event tadi dikumpulkan di apakah Wazoo, Splunk, ELK Stack itu ditaruh di situ nanti melakukan analisisnya di situ. Jadi ini ada banyak tools-tools ini. Nah, selain tools-tools yang ini tentu saja ada tools-tools yang komersial ya, yang memang sudah di certified ya. Ini tools-tools yang ini yang tidak tercertified ya, tetapi dia merupakan yang commonly used in industry ya. Jadi ini host ya, jadi kita melakukan forensik di host. Ini bisa jadi lab sendiri ya. Sekarang kita bicara yang kedua adalah network forensik. Nah, kenapa network? Ini nggak ada hubungannya dengan host karena sebagian besar aplikasi atau layanan sekarang diakses dari jaringan. Ya. Jadi dari jaringan ini, berarti kita bisa lakukan forensik juga melalui jaringan. Misalnya ada penyusup masuk ke server, ya dia menghapus kemudian log di server. Tapi dia tidak sadar bahwa sebetulnya ketika dia login itu ada data dari di routernya. Misalnya di routernya bahwa jam sekian dan jam sekian lognya emang dihapus, tapi ada akses dari IP sekian atau dari port sekian atau dari mana ya. Sehingga kita bisa tahu secara jaringan ini penyusupnya masuk dari mana. Dia memang tidak datang secara fisik ke kantornya atau ke data center atau di depan konsol aplikasinya, tetapi dia dari jaringan ya. Jadi bisa kita lihat. Ya. Jadi bisa dilihat, nah ini dari router. Bisa juga data dari firewall, IDS, dan perangkat jaringan yang lain. Ini ya ini memang pernah kejadian juga kami dengan kasus yang tadi gitu ya. Ternyata ada data yang masih tersimpan di dalam saya lupa ya bukan router ya tapi some kind of router ya mungkin switching ya itu bisa dilihat oh ternyata ada akses dari mana gitu. Gitu ya. Eh Nah, ini biasanya ya kalau network ini tuh datanya tidak dicatat di server karena biasanya server akan terlalu bebani kalau dia juga mencatatkan log dari networkingnya. Biasanya ada kalau kita melakukan debugging atau melakukan investigasi kita nyalakan ya logging networknya atau logging jaringan di server bisa. Tetapi ini nih datanya biasanya tidak dilakukan di server tapi kita lakukan di perangkat jaringan. Jadi kita sebetulnya di jaringan itu kita melakukan sniffing ya, melakukan penyadapan ya atau pemantauan. Tapi ini ilegal ya, ilegal. Ini illegal ya, wiretappingnya tuh di situ kita lihat, kita pantau ya. Memang gitu. Jadi kayak kayak kita satpam ya, yang memeriksa orang yang keluar masuk dari pintunya gitu ya. Jadi kita periksa. Jadi kita tidak tahu si orang ini bekerja, maksudnya kerjanya apa gitu ya. Tetapi kita bisa melihat atau mencatatkan siapa melakukan apa ya. Ya, kesulitan network forensik nih, lagi-lagi apa yang harus dicatat ya? Melakukan headernya perlu dicatatkah gitu ya? Atau payloadnya kalau misalnya kita hanya pengen tahu ya dari IP mana ke IP mana, ya mungkin headernya, payloadnya tidak ya, bebannya tidak perlu ya. Tapi kalau kita ingin lihat secara spesifik nih orang ini ngetikin apa, mungkin payloadnya kita lihat. Atau kalau kita bicara misalnya ini tadi menargetkan orang tertentu ya, tapi bisa juga kita lihat payloadnya tuh misalnya ada ransomware ya, misalnya menarget orang tertentu atau ini kalau kita bicara tentang malware ya, malware atau ransomware ini bisa kita lihat ya, yang kita targetkan apa datanya gitu. Nah, ini akan menjadi masalah ya. Biasanya kalau kita bicara data dengan kecepatan tinggi, jadi volumenya jadi besar, ini terlalu besar. Jadi datanya jumlahnya banyak, kemampuan kita melakukan consume big datanya ya, big datanya tadi susah ya. Ini juga menjadi masalah kalau datanya encrypted ya. Jadi kita tidak bisa melakukan kalau payloadnya ya, tidak bisa melakukan analisis, kita cuma bisa tahu data dari satu tempat ke tempat yang lain, datanya encrypted, jadi kita tidak tahu payloadnya biasanya. Nah, contoh-contohnya nih kayak gini ya, misalnya network miner, ngelihat ada yang sedang kirim-kiriman data, kenapa datanya kayak gini, dari sumber port berapa ya. Apakah kalau kita udah tahu misalnya menargetkan orang-orang tertentu, misalnya ini zaman dulu ya, Yahoo Messenger ya, kita bisa melakukan sniffing ya,
di dalam jaringan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Misalnya dia melakukan koordinasi terkait dengan terorisme gitu ya. Atau kita lihat bahwa orang-orang ini sedang melakukan apa password ya, password sniffing. Kita lihat juga password dari si penjahatnya ini ya, yang menyusup tadi. Ya, itu kalau kita bicara tentang network. Sekarang application. Nah, sekarang application ya. Application kalau tadi adalah host, OS, network adalah jaringan. Nah, sekarang kita bicara tentang aplikasi. Nah, sekarang aplikasi ini harusnya bisa melakukan catatan terhadap siapa yang mengakses aplikasi tersebut, kapan, dari mana. Dan mungkin bisa juga ditambahkan apa yang dilakukan di level aplikasi ya, di layer aplikasi. Nah ini biasanya kita simpan yang kita sebut namanya audit trail ya kalau dibutuhkan. Nah ini biasanya ada dan biasanya tergantung dari aplikasinya. Adakah fitur-fitur ini? Nah biasanya aplikasi punya fitur ini kalau aplikasi yang bagus ya. Nah bisa dinyalakan levelnya bisa sampai detail atau hanya siapa mengakses apa saja ya. Misalnya kalau orang bicara tentang web based application itu biasanya format-formatnya ada misalnya ada common log format, combined log format itu untuk menyatakan siapa mengakses dari apa ya, ada URL-nya pula. Bisa juga aplikasi kita sisipkan juga dengan syslog ya. Misalnya kita punya satu sistem email dia mengatakan bahwa saya delivering email dari si user lokal kita ini ke user lokal remote sana. Sehingga ketika ada kebocoran data bisa kita lihat ya siapa mengirimkan apa dari mana ya gitu ya. Ya, jadi biasanya tersedia library untuk memproses log-log dari aplikasi-aplikasi ini. Jadi kita bisa melakukan analisis ya terhadap aplikasinya ini. Nah ini tapi biasanya juga aplikasi punya format sendiri-sendiri juga sehingga akan menyulitkan juga kalau dia tidak standar. Ini contoh lagi ya lognya dari email forensik ya. Jadi bentuknya kayak gini kita bisa lihat nih emailnya datang dari mana saja kita melakukan email forensik. Jadi ini per aplikasi ya. Kalau aplikasi email begitu, aplikasi file transfer begitu, web based application begitu, aplikasi database beda lagi gitu ya. Jadi kayak gini. Atau kita bisa juga terkait dengan aplikasinya itu mencatatkan juga ini loggingnya. Misalnya ya tadi ini ya, kalau kita lihat web browsing ya, browsing ini kemana saja. Misalnya kita menyita sebuah laptop dari seseorang yang kita, misalnya kita melakukan forensik ya, karena terkait dengan korupsi lah, terorisme, maka dari itu kita lihat dia browsing kemana saja. Misalnya terorisme menghubungi apa sih namanya ya, koordinatornya gitu ya. Itu aplikasi. Nah, sekarang secara lebih tambahan lagi nih, sisa-sisa adalah digital forensik. Bagaimana kalau kita melakukan forensik terhadap handphone misalnya. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita terpaksa harus melakukan hal-hal tertentu. Ini misalnya ya, bagaimana handphone itu harus dicatatkan ya, ini melakukan ini ya, ini melakukan cloning ya, atau mencatatkan apa yang dilakukan di handphone misalnya. Ya, begitu ya. Tapi ada juga yang di dalamnya ada IC-IC chip-chip tertentu yang kalau ini harus di-remove ya. Gimana caranya ya? Nah ini chip removal ya. Nanti kita lihat lagi apakah nanti bisa juga misalnya dengan smartwatch ya orang ini jalan kemana saja mungkin tercatat di GPS-nya ya dan seterusnya itu. Masalah forensik ya digital devices baru. Nah variasinya banyak. Ya dari variasi yang tadi kalau misalnya handphone buatan siapa, manufacturingnya siapa, handphone kata orang-orang misalnya handphone yang lama susah, boleh jadi ya yang hanya handphone yang hanya bisa SMS dan nelpon aja ya. Bukan handphone yang baru-baru, kalau yang handphone baru kan aplikasi ya banyak kita bisa loggingnya. Kalau yang lama kan aplikasinya sangat spesifik, kecil, sehingga kemungkinan pengembang aplikasinya itu yang mana biasanya pabrikan ya tidak punya versi logging. Ya. Jadi berarti harus banyak tools yang berbeda sehingga koleksi untuk melakukan forensik dulu untuk devices ini menjadi banyak toolsnya gitu ya. Nah berkembangnya IoT ini juga nanti akan menambah lagi ya kerumitan ya. Ya. Sehingga ini yang itu tadi karena biasanya perangkat-perangkat itu yang kecil-kecil tadi tidak membuat loggingnya karena resource-nya kecil. Kayak kita di ini ya di jam saya juga smartwatch ini mungkin dia tidak mencatatkan lognya ya. Tadi misalnya GPS-nya ya mungkin GPS yang hari ini aja. Besok wah nggak cukup nih memorinya kecil sekali ya. Jadi ini menyulitkan forensik ya. Tantangan nih sekarang forensik digital ya secara umum ya.
ini data digital tuh mudah berubah ya. Misalnya kita ngakses ya, maka kalau salah prosedur, fakta bisa berubah. Misal kita lihat-lihat, oke ini kita curigai ya seseorang ini masuk ke akunnya ABC, itu misal kita lari ke akun ABC, kita lihat-lihat. Nah, kita sebetulnya timestamp, akses time dari si file-file tadi berubah ketika kita mengaksesnya. Maka ketika melakukan analisis seperti itu ya harusnya itu file sistemnya di mount read only sehingga akses time-nya itu tidak berubah ketika kita mengakses gitu ya. Itu jadi itu berubah. Nah, berubah menjadi apa? Mudah dimanipulasi. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa penyidiknya itu tidak melakukan manipulasi. Ini misalnya terkait dengan orang yang dituduh melakukan korupsi misalnya ya. Oh, wah, berarti justru bagaimana si penyidik ini misalnya menanamkan data palsu, pokoknya orang ini harus dibuktikan korupsi gitu ya. Dia menanamkan data palsu. Bagaimana ya bisa membuktikan bahwa yang diperoleh itu datanya asli, tidak palsu, tidak disisipkan ya. Jadi proses forensik itu tadi harus dapat menunjukkan itu ya. Sehingga jelas tadi itu ya. Ini datanya tidak bukan kemungkinan data disisipkan gitu ya. Kemudian dari yang ini juga adalah jejak digital mudah dihapus oleh penjahatnya ya. Ya, bagi yang menyangka, bagi yang tidak paham ini disangka hilang. Misalnya kita file di delete ya. Sebenarnya kalau file di delete itu filenya nggak di delete, cuma di dalam direktorinya itu di file bahwa file ini boleh ditimpa ya, sektornya yang ini yang digunakan oleh file tadi boleh ditimpa. Jadi kalau ada proses baru atau penulisan file baru itu akan menimpa file-file yang tadi yang dianggap boleh di delete. Ya sudah di delete. Tapi sebetulnya kalau kita baru bilang hapus ya, makanya kita bisa bilang undelete ya, unremove. Itu bisa dikembalikan lagi karena filenya belum ketimpa. Ya, jadi yang ditimpa itu cuma direktorinya aja. Ya. Di sisi lain, nah kemudian kemudahan forensik itu adalah tadi kita bisa melakukannya di duplikatnya. Jadi misalnya ini ada alat ini melakukan duplikat disk ya, habis itu kita melakukan analisisnya di disk duplikatnya. Karena yang aslinya itu kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau apa ya terledor, maka kita bisa buat duplikat baru lagi. Nah, kita bekerja di situ lagi. Nah, ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita lakukan duplikat itu persis sama. Nah, ini itulah sebabnya alat-alat ini biasanya harus disertifikasi. Software DD ya, perintah DD di Unix itu sama sih sebetulnya fungsinya dengan alat ini, tetapi DD itu tidak tersertifikasi. Sehingga nanti kalau ini dibawa ke pengadilan, bagaimana kita bisa meyakinkan eh, em, meyakinkan hakim ya atau penegak hukum bahwa ini sebenarnya filenya tidak ditemper asli ya sama dengan yang aslinya. Ya. Ini hanya beberapa kasus menunjukkan bahwa data yang dihapus sebetulnya masih ada ya, misalnya file yang di delete sebetulnya bukan ya. Nah itulah sebabnya kalau ini kami menyarankan kalau misalnya ke orang-orang yang ingin mendonasikan sistem komputer, hard disknya dicabut. Jadi hard disk itu jangan diberikan ke orang lain karena mekanisme hard disk itu masih banyak mekanismenya untuk membuka lagi berkas yang lama ya. Ya, jadi jangan pernah mendonasikan disk ya. Kemudian kasus-kasus ini ya, yang ini juga yang ini tadi sudah diceritakan, saya ceritakan bahwa ada log di sentral atau tempat lain sehingga si penjahatnya itu tidak tahu ya. Ada satu kasus lagi yang ini sering kejadian itu ya bahwa perangkat-perangkat itu seringkali time-nya beda-beda ya. Jadi satu komputer dan komputer lain itu beda 1 menit, 2 menit, 5 menit, 30 detik gitu ya. Jadi ini memang sebaiknya server-server itu disinkronkan. Jadi kalau kita ngecek biasanya, waduh ini server-server ini disinkronkan. Nah ini biasanya istilahnya tuh adalah menggunakan NTP ya. Network Time Protocol ini untuk melakukan sinkronisasi server-server sehingga kalau kejadian itu bisa lebih mudah kronologisnya. Karena kalau tidak maka harus dilakukan pergeseran waktu. Dulu kami mengembangkan aplikasi untuk menggeser waktu-waktu log tadi ya sehingga bisa lebih mudah melakukan analisis jika ada server yang time-nya berubah. Penutup, nah ini quote unquote ya, digital forensik adalah merupakan sebuah ilmu yang baru karena belum lama ya digitalnya, teknologi digitalnya juga baru, forensiknya juga baru, belum sampai 100 tahun kali ya. Nah ya biasanya ini dibutuhkan apa ya keahlian yang baru gitu ya. Jadi scale-nya masih harus baru, tools-nya harus baru ya sekarang ini. Yang pertama itu yang harus dikembangkan. Kemudian pengakuan ya dari hukum atas fakta yang ditemukan melalui teknologi informasi ini. Jadi digital forensik ini harus diakui secara hukum, maka itu betullah kita melakukan edukasi terhadap penegak hukum bahwa
mana yang memungkinkan, mana yang tidak secara teknis ya. Misalnya ini bisa diduplikasi sama seperti aslinya, yang ini tidak, ada kemungkinan bahwa ini bisa disusupi, penyidiknya teledor atau penyidiknya apa gitu ya. Jadi itulah yang harus kita ajarkan kepada penegak hukum sehingga bukti digital bisa diterima secara eh, ini ya, secara hukum ya. Demikianlah cerita tentang digital forensik. Adakah pertanyaan?